Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Indah Nur Aprianti dengan NPM A1G022006. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya di bagian bab 6. Bagi yang belum menonton di video-video saya sebelumnya, silahkan ditonton ya agar tidak ketinggalan. Di bab 6 ini kita akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Kira-kira apa ya konsep manajemen pendidikan tinggi itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, di bab 6 ini ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama itu ada konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua itu ada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga itu ada manajemen perguruan tinggi. Yang keempat itu ada dimensi makna perguruan tinggi. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Nah teman-teman, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Sebenarnya apa sih perbedaan antara pendidikan tinggi dan perguruan tinggi? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, di sini menurut Indrajit dan Joko Pranoto, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi itu sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan, ada sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, pendidikan tinggi itu merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep pendidikan tinggi. Yang pertama itu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Tujuan pendidikan tinggi itu adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua itu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Nah, yang kedua itu ada konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. Nah, pengabdian kepada masyarakat itu merupakan kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. Nah, di sini nih perguruan tinggi itu dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Nah, pengertian dari masing-masing satuan pendidik itu bisa kita jelaskan secara rinci ya. Yang pertama itu akademi. Akademi itu merupakan menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Sedangkan politeknik itu menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Nah, selanjutnya itu ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat itu ada institut. Institut itu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Sedangkan universitas itu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Nah, sekarang kita memasuki bagian materi yang kedua, yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kira-kira bagaimana ya penyelenggaraan pendidikan tinggi itu?
Nah, di sini pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua. Yang pertama itu ada yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua itu ada teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Nah, sekarang kita akan membahas bagian ketiga, yaitu manajemen perguruan tinggi. Kira-kira apa saja ya manajemen perguruan tinggi itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu 1. Ada perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran, bukan merupakan hal baru lagi bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun, perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis. Nah, bagian kedua itu ada pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian itu termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Nah, bagian ketiga itu ada penggerakan atau actuating. Tugas penggerakan ini adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan yang maksimal. Yang keempat itu ada pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan ini adalah pengamatan dan pengukuran. Apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak? Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berskala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang diperlukan dilakukan tidak terlambat untuk dilaksanakan. Nah, yang keempat itu ada dimensi makna perguruan tinggi. Apa saja ya dimensi makna perguruan tinggi itu? Mari kita bahas. Dimensi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Hakikat tugas dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran universitas pada perlindungan martabat manusia, serta pada tanggung jawab moral. Penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Dan yang kedua itu ada dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan kepada masyarakat. Hanya di perguruan tinggi melalui pendidikan tinggi ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan dan bukan di pendidikan yang lebih rendah atau di tempat lain. Nah, yang ketiga itu ada dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa. Yang keempat itu ada dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Dan yang kelima itu ada dimensi korporasi, yaitu perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Nah, di sini itu kita sudah membahas di bagian 5, yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Kira-kira apa ya tantangan globalisasi di era perguruan tinggi? Yuk kita bahas bersama-sama. Secara formal, globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, tetapi tampaknya tidak akan lama kekuatan dan gejalanya tidak dapat dibendung lagi.
Pergerakan bebas ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan salah satu aspek penting dalam globalisasi tentu akan menyentuh pula bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang monopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi, dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Nah, dengan demikian bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Satu itu teknologi informatika dan komunikasi seperti internet dan www.com. Yang kedua itu dalam lingkungan baru, yaitu suatu organisasi baik universitas maupun pemberian jasa informasi lainnya. Dan yang terakhir itu ada universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama itu ada tantangan pada pengelolaan, dan yang kedua itu ada tantangan pada proses belajar mengajar. Ini merupakan tantangan yang ketiga, yaitu tantangan pada pendidikan nilai. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.